액션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo teman-teman psikologi, kembali lagi bersama saya Makfira Alisran dengan NIM 4522091199. Saya merupakan mahasiswi Universitas Boswa Fakultas Psikologi. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan pemahaman saya terkait dengan konsep dasar penelitian kuantitatif. Tahukah teman-teman, manusia merupakan makhluk Tuhan yang istimewa dan diberi kemampuan serta rasa yang ingin tahu. Manusia dengan kemampuan akalnya mampu mengangkat dan merangkum dunia dalam kesadarannya. Dengan bakat pengetahuannya, manusia berhasil meraih keluasan lingkup dunia yang jauh mengatasi dirinya. Rasa ingin tahu yang lebih tinggi terhadap suatu objek menuntut manusia untuk melakukan penelitian. Kegiatan penelitian ditujukan untuk memecahkan suatu masalah, menjawab pertanyaan, serta mengumpulkan informasi yang dapat menjadi sebuah kebenaran. Pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang diperoleh dengan cara menemukan fakta-fakta dan memberikan penafsiran yang benar. Agar penelitian berjalan dengan dinamis, maka penelitian harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang baru dan tidak terulang. Oleh karena itu, penelitian yang baik adalah penelitian yang harus memenuhi kriteria dan aturan yang sudah ditentukan, yakni dengan menyertakan metode-metode yang akurat dan sesuai dengan objek-objek yang akan diteliti, sehingga akan menghasilkan data-data yang akurat dan sesuai dengan apa yang ingin kita teliti. Oleh karena itu, peneliti harus memahami dengan baik hakikat-hakikat penelitian, fungsi dan tujuan penelitian, proses penelitian, dan klasifikasi penelitian. Teman-teman, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilaksanakan guna menemukan suatu kebenaran. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, didukung dengan data empiris yang kemudian menarik kesimpulan yang didasarkan pada metode-metode ilmiah yang digunakan. Penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan atau permasalahan yang diajukan. Kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus guna mendukung kebutuhan hidup manusia sepanjang masa. Penelitian dan ilmu pengetahuan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian ilmiah digunakan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan. Begitupun sebaliknya, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang apabila meninggalkan tradisi penelitian ilmiah. Posisi simbiosis mutualisme ini memberikan konsekuensi bahwa penelitian dan ilmu pengetahuan berada dalam satu sistem ilmiah yang keduanya sama-sama membesarkan sistem tersebut sampai pada tingkat yang tidak terbatas. Hakikat penelitian dan pengetahuan, nature of research and knowledge. Hakikat penelitian dan pengetahuan merupakan keterkaitan dari beberapa aspek yang berupa pengetahuan sebagai objek formal, mata rantai yang memperlihatkan sebuah paradigma, kriteria penelitian yang memperlihatkan validitas internal dan eksternal, serta kemampuan untuk mengoptimalkan dan keterbatasan kendala. Sebuah penelitian berbagai aspek saling terkait harus dipenuhi karena tak terpisahkan satu sama lain. Sebuah penelitian tidak akan berjalan secara dinamis jika peneliti mengabaikan salah satu komponen yang ada. Seorang peneliti yang telah memiliki objek penelitian, misalnya, tidak mampu melanjutkan penelitiannya jika tidak memahami metode yang tepat
akan digunakan. Oke teman-teman, selanjutnya ada fungsi penelitian. Yang pertama sebagai media untuk ilmu pengetahuan atau disebut sebagai fungsi development. Melalui penelitian yang dijalankan dapat ditemukan sesuatu yang baru ataupun penyempurna pengetahuan yang telah ada. Penelitian diharapkan dapat mengungkap perubahan dan kemajuan pengetahuan yang dicapai oleh individu, kelompok, ataupun organisasi dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, penelitian juga dapat berfungsi untuk mengungkapkan teori-teori yang didukung fakta-fakta yang ada sehingga akan sampai pada sebuah hasil yang dapat diterapkan. Selanjutnya ada fungsi penjajakan, di mana fungsi ini juga disebut sebagai fungsi eksploratif. Maksudnya ialah bahwa penelitian berfungsi untuk menemukan sesuatu yang belum ada. Penelitian akan mengisi kekosongan ataupun kekurangan ilmu pengetahuan. Fungsi yang ketiga ada fungsi pengujian. Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi verifikatif. Maksudnya, penelitian ini berfungsi untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan yang sudah ada. Yang terakhir adalah membantu manusia untuk meningkatkan kemampuannya dalam menginterpretasikan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dan sekitarnya yang bersifat kompleks dan saling berkait. Penelitian juga termasuk sebagai alat pemecahan masalah yang praktis di lapangan, sebagai alat pengambilan keputusan, menjawab persoalan yang dihadapi, dan sebagai alat perencanaan untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Teman-teman, adapun fungsi penelitian berdasarkan dengan jenis penelitian. Yang pertama ada penelitian dasar atau biasa disebut dengan basic research. Penelitian dasar atau biasa juga disebut dengan penelitian murni atau penelitian pokok dapat berfungsi menambah pengetahuan, prinsip-prinsip dasar, hukum-hukum ilmiah, dan meningkatkan pencarian dan metodologi penelitian. Yang kedua ada penelitian terapan atau applied research, berkenaan dengan kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Implikasi dari penelitian terapan dinyatakan dalam rumusan yang bersifat umum. Dan yang terakhir ada penelitian evaluatif atau evaluation research yang disebut sebagai penelitian yang difokuskan pada suatu kegiatan berbentuk program, proses, ataupun hasil kerja, sedangkan unit dapat berupa tempat, organisasi, ataupun lembaga. Penelitian ini dapat menilai manfaat atau kegunaan sumber dan kesumbangan serta kelayakan dari sesuatu kegiatan dalam satu unit. Selanjutnya ada fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian. Yang pertama ada penelitian deskriptif atau descriptive research, di mana penelitian ini berfungsi untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena. Penelitian deskriptif bisa mendeskripsikan suatu keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya, yang disebut sebagai penelitian perkembangan atau developmental studies. Yang kedua ada penelitian prediktif, biasa disebut dengan predictive research, untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi pada saat yang akan datang. Melihat perkembangan selama jangka waktu tertentu pada saat ini atau saat yang lalu dapat dilihat dari kecenderungannya pada masa yang akan datang. Yang ketiga ada penelitian improvatif, di mana penelitian ini juga disebut sebagai improvatif
explanative research yang ditujukan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau menyempurnakan suatu keadaan, kegiatan, atau pelaksanaan suatu program. Memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan program atau kegiatan digunakan penelitian tindakan atau action research sedang untuk memperbaiki, meningkatkan, dan menghasilkan program yang standar atau model yang digunakan penelitian dan pengembangan atau research and development. Yang terakhir ada penelitian explanative atau explanative research, yaitu fungsi yang ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antar fenomena atau variabel, menjelaskan melalui teori yang didukung fakta-fakta yang menunjang yang ada, sampai pada pemberian pernyataan sementara yang disebut sebagai hipotesis penelitian. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada proses penelitian, di mana penelitian sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dilakukan serta-merta, selain karena hasilnya diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sebuah penelitian harus melalui sebuah proses yang panjang. Kesungguhan dalam menjalani proses tersebut akan menentukan tingkat keberhasilan sebuah penelitian. Proses penelitian dapat dijabarkan dalam 8 langkah yang terangkum dalam 3 fase, yakni fase persiapan, fase pelaksanaan, dan fase pelaporan. Meskipun dapat berubah tergantung pada kondisi penelitian, namun secara umum langkah-langkah sistematis yang ada di dalam 3 fase tersebut diantaranya merumuskan masalah, melakukan kajian pustaka, merumuskan desain penelitian termasuk di dalamnya menentukan sampel, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan serta pelaporan hasil penelitian. Dalam langkah sistematis kemudian diperlebar menjadi 10 tahapan dalam proses penelitian yang didasarkan pada pendapat Russell Bernard, diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada menentukan topik, di mana menemukan topik penelitian yang akan diambil bukanlah perkara yang mudah ataupun bukanlah pula perkara yang sulit. Sebuah penelitian yang bukan pesanan selalu berhadapan pada penelusuran atau bisa disebut eksplorasi. Sumber topik penelitian. Eksplorasi terhadap sumber-sumber memberikan peluang kepada calon peneliti untuk mendapatkan gagasan dan ide-ide segar tentang topik dan masalah yang akan diteliti. Sumber topik dan masalah penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif sebenarnya bertebaran di mana-mana, terutama di lingkungan calon peneliti itu sendiri. Topik tersebut dapat ditemukan saat berinteraksi dengan orang lain yang ada di masyarakat, kapan saja dan di mana saja. Teman-teman, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam memutuskan apakah topik tersebut akan dipilih atau tidak. Keputusan yang diambil melalui 2 pertimbangan, yaitu pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Kedua pertimbangan tersebut harus diperhatikan agar mendapatkan kualitas masalah yang layak untuk diteliti. Nah, adapun pertimbangan objektif, di mana pertimbangan objektif merupakan pertimbangan berdasarkan kondisi dari masalah itu sendiri. Layak atau tidak layak didasarkan pada kualitas masalah dan didapatnya masalah dikonseptualisasikan. Suatu masalah dikatakan berkualitas apabila masalah tersebut memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada nilai penemuan yang tinggi. Yang kedua, masalah tersebut adalah masalah yang sedang dirasakan oleh kebanyakan orang dalam suatu masyarakat. Paling tidak seberapa kelompok masyarakat merasakan hal tersebut. Yang ketiga itu ada bisa jadi penelitian suatu masalah bukanlah pengulangan dari apa yang diteliti oleh orang lain. Dan yang terakhir ada masalah yang diteliti memiliki referensi teoritis yang jelas.
Nah, selanjutnya itu ada pertimbangan subjektif, di mana pertimbangan subjektif merupakan pertimbangan yang berupa kredibilitas calon peneliti terhadap masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, suatu masalah harus dipertanyakan beberapa hal, diantaranya apakah masalah tersebut benar-benar sesuai dengan minat peneliti atau tidak. Yang kedua, keahlian dan disiplin ilmu peneliti berkesesuaian dengan masalah tersebut atau tidak. Ketiga, peneliti memiliki kemampuan teoritis terhadap masalah yang akan diteliti atau tidak. Keempat, itu masalah cukup banyak. Apakah cukup banyak hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti? Selanjutnya yang kelima, apakah cukup waktu apabila penelitian tersebut dilaksanakan? Keenam, apakah biaya penelitian ditanggung oleh peneliti atau tidak? Ketujuh, apakah alasan politik dan situasional masyarakat akan menyambut baik masalah tersebut atau tidak apabila dilakukan penelitian? Nah, teman-teman, jika dua pertimbangan tersebut yaitu subjektif dan objektif telah terjawab dengan baik, maka calon peneliti telah memiliki alasan dan pertimbangan yang jelas untuk memilih maupun menolak sebuah masalah. Apabila jawaban terhadap dua pertimbangan cenderung ke arah positif, sesungguhnya masalah penelitian dapat diterima. Proses yang kedua ada pengkajian pustaka, di mana penelitian memiliki tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip umum atau menafsirkan tingkah laku yang dapat digunakan untuk menerangkan dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkup pendidikan. Oleh karena itu, penyusunan penelitian dibutuhkan sumber-sumber pengetahuan yang sesuai dengan bidang yang akan diteliti. Peneliti juga harus menemukan, menyusun, dan menggunakan kepustakaan dalam bidangnya dengan benar. Oleh karena itu, dalam penelitian harus melakukan kajian pustaka yang sesuai dengan bidang peneliti. Proses yang ketiga ada merumuskan masalah penelitian, di mana penelitian dilakukan untuk menjawab masalah. Oleh karena itu, penelitian harus berangkat dari sebuah masalah. Itu berarti menentukan masalah merupakan langkah awal kegiatan penelitian. Di antara cara yang dilakukan untuk menentukan masalah adalah mempermasalahkan sesuatu. Mempermasalahkan sesuatu artinya mengajukan pertanyaan atas sesuatu tersebut. Pertanyaan yang diajukan berawal dari adanya ketidaknormalan pada sesuatu tersebut. Semakin banyak pertanyaan yang diajukan, semakin banyak permasalahan dari hal tersebut. Dengan demikian, masalah lahir dari pertanyaan yang diajukan. Jawaban atas pertanyaan umumnya bersifat hipotesis. Proses selanjutnya ada merumuskan desain pelatihan, di mana desain pelatihan atau rancangan pelatihan merupakan suatu rancangan yang dapat menuntun peneliti untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Pengertian desain penelitian dalam arti luas mencakup berbagai hal yang dilakukan peneliti, mulai dari identifikasi masalah, rumusan hipotesis, operasionalisasi hipotesis, cara pengumpulan data, hingga analisis data. Pada hakikatnya, desain penelitian merupakan suatu wahana untuk mencapai tujuan penelitian yang juga berperan sebagai rambu-rambu yang menuntun peneliti dalam seluruh proses penelitian. Dalam garis besarnya, desain penelitian memiliki dua kegunaan yang amat penting dalam suatu proses penelitian, yakni yang pertama ada sarana bagi peneliti untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian, dan yang kedua merupakan alat bagi peneliti untuk mengendalikan atau mengontrol variabel yang berpengaruh dalam suatu penelitian. Selanjutnya ada menyusun instrumen penelitian.
Instrumen memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan suatu mutu penelitian karena validitas atau keahlian atau kebenaran data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan. Di samping prosedur pengumpulan data yang ditempuh, hal ini mudah dipahami karena instrumen berfungsi mengungkapkan fakta dan menjadi data, sehingga jika instrumen yang digunakan mempunyai kualitas yang memadai dalam arti valid dan reliable, data yang diperoleh akan sesuai dengan fakta atau keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Sementara jika kualitas instrumen yang digunakan tidak baik dalam arti mempunyai validitas dan reliabilitas yang rendah, data yang diperoleh juga tidak valid dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. Proses selanjutnya ada menentukan populasi dan sampel, di mana populasi secara sederhana diartikan sebagai keseluruhan data yang akan diteliti. Populasi merupakan semua anggota kelompok orang, kejadian, atau objek yang telah dirumuskan secara jelas. Dapat disimpulkan bahwa populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam ruang lingkup dan waktu tertentu. Jadi, populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil terhadap sampel akan mewakili populasi. Proses selanjutnya ada menulis proposal penelitian. Setiap penelitian yang akan dilaksanakan, meski diawali dengan pengajuan proposal penelitian, harus selesai sebelum penelitian dilakukan. Proposal penelitian juga dapat menghindarkan calon peneliti pada melebarnya cakupan penelitian yang akan dilakukan. Proses selanjutnya yaitu mengumpulkan data, di mana pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu, teman-teman, tahap ini harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur yang ada. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Selanjutnya ada proses menganalisis dan menyajikan data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, angket, dan dokumentasi. Hasil pengumpulan data tersebut diorganisasikan ke dalam kategori, menjamarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, dan memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Oke, proses yang selanjutnya itu ada menulis laporan penelitian, di mana menurut Martens dan McLaughlin, peneliti memiliki sejumlah pilihan untuk melaporkan penelitian mereka, seperti memo, presentasi pada seminar, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Laporan penelitian itu mencakup pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, adapun beberapa faktor yang perlu teman-teman pertimbangkan untuk menentukan format yang akan digunakan dalam melaporkan hasil sebuah penelitian. Di antara lain yaitu jenis penelitian, pembaca, dan tujuan laporan itu dibuat. Klasifikasi penelitian yang dijabarkan dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya terhenti pada satu disiplin ilmu saja. Disiplin ilmu yang beragama juga menuntut
diadakannya penelitian yang beragam sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Dengan demikian, ditinjau berdasarkan bidang-bidang ilmu yang ada, penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bidang ilmu sosial yang meliputi pendidikan, hukum, sosiologi, antropologi, komunikasi, ekonomi, dan lainnya. Yang kedua, ada ilmu sains dan teknologi. Yang pertama itu meliputi kedokteran, biologi, fisika, kimia, keperawatan, kebidanan, dan berbagai ilmu sains yang lainnya. Yang ketiga, ada bidang ilmu agama yang meliputi ilmu tafsir, hadis, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Klasifikasi yang kedua, ada klasifikasi penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai. Berdasarkan pendekatan yang dipakai, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki paradigma serta asumsi dan karakteristik sendiri-sendiri. Kedua pendekatan penelitian tersebut dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat diwujudkan proses penelitian yang komprehensif. Nah, klasifikasi yang ketiga ada klasifikasi penelitian berdasarkan pemakaiannya, di mana hasil penelitian dapat dipakai untuk mengembangkan dan memverifikasi teori serta memecahkan masalah. Atas dasar tinjauan ini, penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa hal, diantaranya seperti penelitian murni atau biasa disebut sebagai pure research or basic research, di mana penelitian murni atau penelitian dasar merupakan penelitian yang dilakukan dengan maksud hasil penelitian tersebut dipakai untuk mengembangkan dan menemukan sesuatu yang baru, baik berupa konsep, preposisi, maupun teori yang baru. Juga digunakan untuk memverifikasi teori-teori ilmiah. Yang kedua, ada penelitian terapan atau applied research. Penelitian terapan atau applied research adalah ragam penelitian di mana hasilnya diterapkan berkenaan dengan upaya pemecahan masalah. Berbeda dengan penelitian murni, penelitian terapan menekankan pada penerapan ilmu, aplikasi ilmu maupun penggunaan ilmu di dalamnya, masyarakat atau keperluan tertentu. Atau untuk keperluan tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan tujuan umum, di mana diantaranya yaitu pertama adalah penelitian kebijakan. Penelitian ini digunakan dalam rangka mengeluarkan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan. Penelitian kebijakan harus dilakukan dengan hati-hati, dengan pertimbangan berbagai hal, termasuk kapan kebijakan tersebut akan dilaksanakan dan kapan kebijakan tersebut akan dievaluasi serta bagaimana efisiensinya. Yang kedua ada penelitian evaluasi, di mana penelitian ini merupakan penelitian yang diarahkan untuk menilai sesuatu yang sedang berlangsung atau sedang berjalan. Apakah yang dievaluasi tersebut berupa kebijakan yang sudah dikeluarkan atau sesuatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Penelitian yang terakhir itu ada penelitian pengembangan atau developmental research, di mana penelitian pengembangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi penelitian berdasarkan tarafnya. Penelitian ditinjau berdasarkan tarafnya dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian analitis. Nah, yang pertama itu ada penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif merupakan penelitian pada taraf mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya. Yang kedua ada penelitian analitis,
di mana penelitian analitis adalah penelitian yang dilakukan bukan sekedar mendeskripsikan variabel penelitian, tetapi dilakukan analisis dalam hubungannya dengan variabel-variabel lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi penelitian berdasarkan intervensi terhadap variabel. Penelitian dapat dilakukan di mana peneliti melakukan intervensi atau perlakuan terhadap variabel tertentu, yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian eksperimen, di mana jika tindakan tersebut dilakukan, penelitian semacam itu tergolong penelitian eksperimen. Sebaliknya, jika tidak dilakukan intervensi terhadap variabel, penelitian tersebut tergolong sebagai tidak tergolong sebagai penelitian eksperimen. Nah, yang kedua ada penelitian ex post facto. Penelitian ini adalah kebalikan dari penelitian eksperimen. Penelitian ini dilakukan terhadap kejadian atau sesuatu peristiwa yang telah terjadi. Klasifikasi terakhir ada klasifikasi penelitian berdasarkan instrumen cara pengumpulan data. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu penelitian survei, di mana penelitian survei merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket ataupun interview supaya nantinya menggambarkan aspek dari populasi. Survei merupakan salah satu jenis penelitian yang banyak dilakukan peneliti dalam bidang sosiologi, bisnis, politik, pemerintahan, dan pendidikan. Nah, yang kedua itu ada penelitian non-survei. Berbeda dengan penelitian survei, penelitian non-survei atau percobaan atau eksperimen lebih banyak dilakukan peneliti pada ilmu-ilmu pengetahuan alam atau biasa disebut natural science. Dalam penelitian eksperimen, peneliti boleh memberikan perlakuan atau tindakan terhadap variabel. Maka, dalam penelitian survei, peneliti hanya bertindak sebagai pengamat dan tidak diperkenankan memengaruhi terjadinya data atau variabel.